Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Juara. Hari ini kita akan membahas materi mengenai mitigasi bencana. Oke. Jadi apa aja yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama itu ada jenis dan karakteristik bencana. Yang kedua, sebaran daerah rawan bencana. Yang ketiga, siklus penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, kelembagaan penanggulangan bencana. Oke, poin pertama yang kita bahas itu ada definisi. Definisi di sini bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke, setelah ke definisi kita lanjut ke jenis bencana. Oke, yang pertama jenis bencana ada yang namanya bencana alam, yang kedua ada non-alam, yang ketiga sosial. Bencana alam yang pertama terdiri dari ada atmosferik. Kalian tahu sendiri atmosfer itu apa? Lapisan udara, berarti yang berkaitan tentang udara. Terus yang kedua ada bencana tektonik, berarti karena pergerakan lempeng, vulkanik karena aktivitas gunung api. Ada bencana banjir, ada marin yang disebabkan oleh air laut, ada bencana gravitatif yang disebabkan oleh seperti longsor contohnya, dan ada bencana ekstraterestrial yang berasal dari luar angkasa. Yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam terdiri dari yang pertama ada kecelakaan transportasi, gagal teknologi, ledakan nuklir, kerusakan lingkungan, dan wabah penyakit seperti yang sekarang ada virus corona. Yang ketiga ada bencana sosial. Oke, bencana sosial yaitu kerusuhan sosial, konflik SARA, dan terorisme. Oke, adik-adik jangan kebalik antara non-alam dan sosial karena bencana di sini terbagi 3. Oke, kita lanjut ke ini ada potensi daerah bencana di Indonesia. Ini ada peta daerah bencana banjir, ada kekeringan, ada longsor. Kita tahu sendiri ya, Indonesia terdiri dari banyak gunung api ya, berpotensi dong terhadap yang namanya longsor ya. Oke, terus ada lempeng tektonik. Oke, kenapa kita banyak gunung? Karena Indonesia secara geologi diapit oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oke, berarti di mana Indonesia yang aman? Itu ada di Pulau Kalimantan. Kita lanjut. Ini daerah-daerah yang rawan bencana gempa bumi. Ada daerah bencana tsunami, letusan gunung berapi, dan ada kebakaran hutan dan lahan. Kita lanjut ke siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama ada kegiatan pra-bencana, yang kedua ada saat bencana, dan ketiga ada pasca bencana. Ketika pra-bencana, apa yang terjadi di situ? Bentuk tindakan yang kita lakukan ada pencegahan dan mitigasi. Itu ketika situasi tidak terjadi bencana. Tetapi ketika situasi terdapat potensi bencana, apa yang kita lakukan? Yaitu ada kesiapsiagaan. Untuk yang kedua ada kegiatan saat bencana. Apa yang kita lakukan? Yaitu tanggap darurat. Yang ketiga ada pasca. Setelah terjadi bencana kita melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, kita lanjut, ada mitigasi. Mitigasi bencana kan tadi bentuk serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu pembangunan fisik, penyadaran, dan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Itu ada 2 mitigasi ya, ada struktural dan non-struktural. Struktural itu dengan pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, sedangkan non-struktural itu bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Misalnya mitigasi bencana struktural untuk gempa, membuat rumah tahan gempa, berarti itu salah satu bentuk mitigasi strukturalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada kajian resiko bencana, ini rumusnya kita bisa perhatikan. IRB itu indeks resiko bencana, H
itu bahaya dikali dengan V itu kerentanan dibagi dengan kapasitas. Oke, kita lanjut lagi. Ada lembaga penanggulangan bencana, itu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, nanti banyak lagi, ada Kementerian SDM, ada BMKG dan yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke tes formatif. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama, itu ada pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke, kita tahu sendiri tadi di antara semuanya ini option yang mana tadi jawabannya itu yang A. Oke, tadi udah kakak jelaskan ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang termasuk ke dalam bencana non alam. Oke, bencana non alam itu terdiri dari ada apa aja? Bencana non alam yang pertama itu ada yang namanya wabah penyakit, yang kedua ada ledakan nuklir, yang ketiga ada kebakaran hutan. Itu yang non alam. Jadi jawabannya itu yang D, ya 2, 3, dan 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Pernyataan berikut bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika atmosfer. Atmosfer berarti mengenai lapisan udara. Kalau kita lihat option untuk yang A, letusan Gunung Merapi tahun 2005 mengakibatkan sedikitnya 253 orang tewas. Berarti itu masuk kemana? Itu masuk ke vulkanisme. Yang B itu masuk kemana? Ke hidrosfer. Dan yang C itu masuk ke bagian litosfer. Dan yang D itu baru atmosfer, ya badai. Oke, kita lanjut lagi. Yang E gelombang tsunami. Nah, itu juga masuknya ke litosfer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Daerah rawan bencana gempa bumi di Indonesia yang berada di sekitar pertemuan antar lempeng. Oke, kita tahu sendiri tadi lempeng Indonesia diapit oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Wilayah Indonesia yang aman itu ada di Kalimantan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 5. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Indonesia, banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam siklus manajemen bencana, upaya yang dapat dilakukan sebelum bencana banjir dan tanah longsor. Oke, berarti sebelum kita melakukan apa? Sebelum bencana tadi ada tahapan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kita lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 6. Serangkaian upaya mengurangi resiko bencana baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana itu disebut dengan mitigasi. Oke, tadi sudah dijelaskan juga. Untuk soal nomor 7 yang diminta mitigasi non struktural. Oke, non struktural itu berarti yang mana? Di sini ada pengembangan sistem peringatan dini. Oke, berarti termasuk non struktural ya. Untuk 2, pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami termasuk juga ke non struktural. Yang ketiga, penanaman hutan. Oke, kalau melakukan tindakan baik itu pembangunan berarti termasuk ke mitigasi struktural. Kita lanjut, berarti 3 struktural. 4, pembuatan peta. Oke, kalau peta berarti non struktural. Yang kelima, pembangunan breakwater. Oke, ini juga termasuk ke struktural. Jadi jawabannya itu ada 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal, mohon maaf, nomor 8 ya adik-adik. Berikut ini pernyataan yang benar terkait indeks resiko bencana, IRB. Oke, kalau yang A, jika ancaman bahaya semakin tinggi maka IRB menjadi tinggi seharusnya. Yang B, jika tingkat kerentanan semakin tinggi maka IRB menjadi tinggi, bukan rendah. Yang C, jika kemampuan masyarakat menghadapi bencana tinggi maka IRB menjadi rendah. Benar, itu jawabannya. Untuk yang D, seharusnya jika ancaman bahaya semakin rendah maka IRB menjadi tinggi, seharusnya menjadi rendah. Yang E, jika kemampuan masyarakat menghadapi bencana tinggi maka IRB menjadi rendah. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang C. Untuk soal nomor 9, kita tahu sendiri kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dilakukan oleh penanggulangan bencana sebab
Oke, jawaban yang tepat itu berisi nilai-nilai luhur yang melindungi kelestarian alam. Dan nomor terakhir 10, data hasil pantauan aktivitas gunung api dapat diperoleh dari, kalau gunung api itu dari PVMBG, itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Kita tahu BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kementerian SDM itu Energi Sumber Daya Mineral. Dan 8, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi sekian dari kakak. Semoga adik-adik paham mengenai materi mitigasi bencana. Selamat pagi. Assalamualaikum.